A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Ya alhamdulillah, sekarang di Pekanbaru sudah mulai new normal, namun bukan berarti kita tidak memakai lagi masker, juga tidak lagi mencuci tangan. Tapi harus tetap seperti protokoler biasa, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, dan kemudian juga tetap menjaga social distancing. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Nabi Idris ini keturunan Nabi Adam yang keenam. Jadi kalau diurut, nama dia ini adalah Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anusi bin Syed bin Adam alaihissalam. Nah, Nabi Syed inilah yang pertama kali menerima wahyu lewat malaikat Jibril, dan waktu itu usianya sudah 82 tahun. Nabi Idris mendapatkan wahyu 82 tahun. Kita bisa bayangin berapa lama Nabi Idris menahan melihat kaumnya yang sudah mulai melupakan Allah. Jadi dia diberikan Allah beberapa kelebihan sebelum dia diberikan mukjizat kerasulan. Nabi Idris ini dia dibuat oleh Allah seorang yang pandai, yang pertama kali menulis, yang pertama kali membuat baju. Dulunya orang membuat dari kulit binatang. Sekarang semenjak Nabi Idris sudah dibuat dengan menggunakan kain. Nah, dengan kelebihan-kelebihan sebelum ini kan sudah cukup sebetulnya membuat orang percaya dengan Nabi Idris. Tetapi ternyata bukan hal yang mudah. Umur 82 tahun diangkat menjadi Rasul, kemudian diberikan juga mukjizat pengetahuan merawat kuda, ilmu perbintangan, kemudian ilmu berhitung yang sekarang kita kenal dengan matematika ini. Tapi tetap orang tidak mau mengikut dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Idris alaihissalam. Kita benar, kita tahu bahwa cara supaya kita merawat kuda seperti ini, orang udah yakin kita, wah pengetahuannya banyak, merawat kuda bisa, ilmu perbintangan bisa. Seharusnya kan lebih mudah membuat orang percaya. Ini pelajaran agar kita tidak mudah menjadi orang yang suka kecewa. Kita kadang mengatakan, padahal udah benar yang saya katakan demikian. Saya tunjukkan seperti ini. Mereka tidak mau ikut, itu biasa. Nah, Rasul Allah saja yang sudah diberi berbagai macam kelebihan, udah cukup umur 82 tahun, tetap juga orang tidak percaya ketika Nabi Idris mengajak mereka kepada kebaikan. Sebetulnya nama Nabi Idris ini adalah Hanuk. Tapi kenapa dia dinamakan Idris? Idris dari kata darasa, belajar. Dia orang yang sangat tekun untuk belajar. Jauh lagi dari masa-masa dahulu, dari Nabi Adam, Nabi Idris, ternyata kunci orang untuk tabah dalam menghadapi hidup, sabar, dia mesti banyak belajar. Kita melihat cobaan yang menimpa orang lain, kita bisa belajar dari sana. Kegagalan orang di mana? Kita juga bisa belajar dari situ. Semakin banyak kita belajar,
kita membaca, kita menulis, kita mendengar cerita orang, itu yang membuat kita akan semakin sabar dalam menghadapi hidup. Kalau kita hanya belajar dengan membaca saja, sementara kita tidak tahu kejadian di lapangan, mengalami, melihat orang, bercerita dengan orang, segudang pun buku kita baca tidak ada gunanya. Akhirnya orang cerdas secara teori, secara praktek tidak. Itu yang banyak terjadi. Baca buku, praktek yang di lapangan dia nggak dapat. Dia nggak dapat cerita dari orang. Karena beda orang, beda kejadian, dan beda cara menghadapinya. Seperti ini, kita lihat cara meraih hidup sukses, bekerja keras, lakukan ini. Tapi kita tidak tahu itu tuh bisa dipakai untuk di mana. Ilmu itu tuh kita pakai untuk menghadapi orang seperti apa. Itu yang harus kita pelajari. Jadi belajar itu banyak melihat, banyak mendengar. Bahkan kita belajar pun bukan hanya dari sesama manusia. Dari kehidupan hewan pun kita bisa belajar. Seperti kita kalau melihat semut. Semut merah. Sebenci-benci apapun mungkin mereka. Pasti mereka ada kelasnya lah. Ada semut yang pemalas. Tapi mereka tidak pernah keluar untuk bergabung dengan semut hitam. Jadi kita belajar, wah loyalitas semut ini tinggi. Kita aja manusia tidak senang sini pindah sini, tidak senang sini pindah situ lagi. Ya kan bisa belajar kita tuh dari semut. Bebek di luar kandang ribut, sampai dalam kandang diam. Nah ini untuk pelajar. Kalau udah dalam kelas diam, tiru bebek. Nah ini namanya belajar juga dari alam. Apa yang membuat kita bisa sabar tadi? Banyak belajar, banyak mendengar. Kadang kita kalau ke apotik, dan yang jaga apotik itu orang yang ngerti. Ketika kita nanya, Mbak, obat untuk demam yang bagus apa? Dia sepertinya dengan penuh percaya diri mengatakan ini. Akhirnya dibeli orang. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Kenapa? Dia mendapatkan pengetahuan itu tidak cuma-cuma. Dari pengalaman orang-orang yang datang sebelumnya, dia selalu nanya, gimana reaksi obat nih? Gimana reaksi obat ini? Sehingganya ada apotik di Pekanbaru ini. Apotiknya kecil, jauh. Tapi orang banyak belanja di sana. Karena dia orangnya komunikatif dia. Begitu orang yang dulu membeli obat ini, nanti dia tanya reaksinya apa. Oh misalnya alergi saya jadinya, mending ini. Itu ditampung sama dia. Sehingganya ini nanti begitu orang beli, kalau yang itu jangan, itu kalau misalnya Mbak ada alergi sini nggak boleh makan ini. Nah karena dia apa? Banyak belajar dengan cara banyak mendengar. Kadang bisa lebih pula keahliannya daripada apoteker. Ada yang apoteker ditanyain ini nggak tahu, ditanyain ini nggak tahu, karena dia belajarnya di buku. Yang ini belajarnya langsung di lapangan. Nah, ingat, belajar bukan hanya dari buku saja. Jadi kita misalnya baca Al-Quran nih, lihat Allah misal suruh lihat langit, kita lihat langit, ada apa di langit ini? Kita dengar lagi pengetahuan, langit itu berdiri tanpa tiang. Waduh ya Allah, memang luar biasa. Tidak ada bangunan di bumi yang tidak punya pasak. Pasti dikasih pasak. Walaupun di tengah tidak ada tiang, tetap ada tiangnya. Tapi langit tidak ada pasak. Tidak ada tiangnya, tapi bisa tegak. Nah, Nabi Idris ini dicintai oleh kalangan malaikat, terutama malaikat Israel. Ya gimana nggak cinta ya. Dia ini orang yang komplit, cerdas. Kemudian pada masanya dia juga membangun kota, sampai 188 kota yang dibangun oleh Nabi Idris. Jadi modern dia. Namun ibadah tetap khusyuk, tetap taat kepada Allah.
Ini yang mesti kita upayakan. Sesibuk apapun kita, bisa nggak kita juga fokus kalau kita sholat tepat waktunya, tidak menunda-nundanya, bisa laki-laki melakukannya secara berjamaah. Ini baru dicintai oleh malaikat. Cuma kadang kita berat ke dunia, lupa akhirat. Terlalu berat betul ke akhirat, lupa pula kepada dunia ya. Ya, dia kombinasi ini harus seimbang. Bagaimana hidup zuhud? Zuhud itu bukan kita membenci dunia, kita mencari dunia, tapi hati kita tidak terikat kepadanya. Rezeki yang kita dapat dengan kita bekerja keras, kita sedekahkan, kita bantu orang, kita bantu pembangunan masjid, panti asuhan. Itu yang hidup zuhud. Bukan berarti zuhud itu ada pekerjaan kita tinggalkan, kita fokus ibadah. Nah, ini yang sering orang salah mengartikan zuhud. Malaikat yang mencintai Nabi Idris ini salah satunya adalah malaikat Israel. Nabi Idris dengan malaikat Israel ini bersahabatnya sudah sangat lama. Sampai waktu malaikat Israel turun ke bumi karena merasakan rindu. Jadi Nabi Idris heran. Sahabatnya ini datang tentu tidak wujud aslinya. Begitu datang dalam bentuk sosok pria, kemudian banyak juga datang membawa buah-buahan. Nabi Idris tidak dapat membaca siapa ini tamunya. Setiap kali Nabi Idris menawarkan makanan, malaikat Israel tentu menolak karena malaikat tidak makan, tidak minum. Ada pertapa sakti India baru meninggal dunia. Ini katanya tidak makan sekitar 70 tahun, tidak minum 70 tahun. Ini bukan ranah malaikat. Jadi kalau kita manusia, ya mesti makan, mesti minum. Kalau tidak makan, tidak minum, apakah sampai pula kita ke derajat malaikat? Tidak. Kita diberikan batasan. Puasa aja kita dikasih batasan. Ya, nggak boleh makan minum sampai kapan ya. Karena yang bisa tidak makan, tidak minum itu hanya malaikat. Terus itu bisa juga didekati setan. Orang yang tidak makan, tidak minum. Galau, banyak utang, salah jalan, akhirnya pacaran, itu bisa nggak makan nggak minum. Tapi bukan malaikat yang datang, setan jadinya. Jangan galau-galau, jangan sampai tidak makan, tidak minum. Orang yang dipikirkan enak makannya, enak minumnya, enak tidurnya, kita nggak tidur malam dibuatnya, nggak makan, nggak minum, langsung terbentuklah mata panda, rusak kecantikan, bagi yang perempuan. Jadi jangan sampai salah jalan. Kalau salah jalan bisa tidak makan, tidak minum ini. Sedih berkepanjangan, sakit pun banyak jadinya. Ketika berjalan bersama malaikat Israel, mulai curiga Nabi Idris sudah 4 hari. Setelah 4 hari, malaikat ini tidak makan. Akhirnya Nabi Idris bertanya, "Kau ini sebetulnya siapa?" Apa kata malaikat Israel? "Aku ini Israel Idris." "Kau datang apa untuk mencabut nyawaku?" "Tidak Idris, aku hanya ingin berkunjung denganmu. Aku tidak untuk mencabut nyawamu." "Terus 4 hari ini, apakah kau tidak mencabut nyawa orang?" "Banyak nyawa yang ku cabut Idris. Makhluk-makhluk itu bagai hidangan di hadapanku. Jadi aku ambil mereka bagikan seorang yang menyuap makanan. Jadi tetap seperti biasa. Tidak mencabut nyawa, tetap Idris." Terfikir oleh Nabi Idris yang cerdas ini, "Israel, coba mohonkan kepada Allah. Aku ingin merasa gimana kalau nyawa kita itu dicabut, itu gimana rasanya.
Kata malaikat Israel, aku tidak mencabut nyawa melainkan dengan izin Allah Idris. Jadi orang mati itu udah berdasarkan izin Allah baru dia dimatikan, dicabut nyawa. Terus gimana orang yang bunuh diri? Orang yang bunuh diri mendahului takdirnya. Nah, itu yang membuat Allah marah sama dia. Dia mendahului takdirnya, ya mau nggak mau di sekarang dicabut. Udah dibilang jangan sama orang, udah dibujuk, nggak mau, kena loncat juga ya dicabut. Nggak mungkin orang udah jadi tapai gitu hidup dia loncat dari gedung 56 lantai, udah jadi tapai dihidupin, mau ngapain dia hidup lagi? Tentu juga lebih tersiksa lagi dia hidup ya. Atau yang udah gantung diri, lidah udah keluar dihidupin, tentu leher patah begitu gimana? Justru mengganggu pemandangan ya. Mungkin orang di sekitarnya bagus, mati gila, ngeri aku lihat kok, tentu itu jadi ya. Akhirnya Allah mengizinkan kepada malaikat maut, cabutlah nyawa Idris. Cabut oleh malaikat Israel. Setelah dicabut, malaikat Israel sedih melihat sahabatnya sudah mati. Kemudian Allah izinkan untuk mengembalikan. Nah, waktu mengembalikan itu ngamuk Nabi Idris. Kau kita berkawan berdua. Kau cabut nyawaku sekeras itu. Kata malaikat Israel, belum pernah aku mencabut selembut yang kulakukan kepadamu Idris. Selembut kau bilang, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, ditarik kulitnya, dicabut, ditanggalin, itu rasa ruh lepas dari badan. Kau bilang lembut, itulah yang paling lembut Idris. Waduh. Ini yang harus kita fahami. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, ada yang seperti disabet dengan pedang sampai 70 kali. Ada seperti burung yang digoreng. Bagaimana menggelegak-gelegaknya rasanya badan kita lah. Dibakar, dia digoreng, begitulah panasnya. Ruh mau keluar dari tubuh bagi orang yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, tentu akan bertambah berat beban itu. Tapi ada kabar gembira dari Rasulullah. Belum dicabut ruh seorang mukmin sebelum dia melihat tempat tinggalnya di surga. Maksudnya apa? Sakitnya itu hilang karena terlena memandang keindahan surga. Jadi karena terlena hilang rasa sakit itu. Itu kabar gembira dari Rasulullah. Kemudian merasakan sakitnya kematian ini, itu yang membuat Nabi Idris semakin kuat untuk supaya umatnya tidak merasakan hal ini. Dia ingin umatnya dekat kepada Allah. Karena dia sudah merasakan sakitnya sakratul maut. Untuk menguatkan iman, salah satunya mengingat mati. Cara mengingat mati, rajin kunjungi orang sakit. Di dekat orang sakit itu kita bisa merasakan betapa bersyukurnya kita dikasih sehat. Yang kedua, di saat orang akan sakratul maut, di situ kita bisa merasakan apa yang dia rasakan, yang kita pernah dengar dari riwayat-riwayat hadis. Itu yang tambah menguatkan iman kita. Mungkin kalau kita bertanya kepada beberapa dokter proses orang sakratul maut, nah itu luar biasa. Ada seorang pemuda umur 17-an tahun kena peluru nyasar, masuk ke rumah sakit jantung angkatan bersenjata di Riyadh. Begitu masuk, dokter udah sibuk ambil alat-alat. Kata anak ini, jangan dokter, insya Allah aku sudah mencium bau surga, tolong teleponkan ibuku. Dengan tenang dia ngomong. Telepon ibunya datang, nangis. Kata anaknya sambil menghapus air mata ibunya, jangan nangis ibu, insya Allah aku sudah mencium bau surga. Nah, masuk ke ruangan jam 12 malam.
Dia minta ke perawat, arahkan saya ke kiblat. Kemudian dia bersyahadat dan posisi telunjuk dalam keadaan lurus. Setelah kejadian ini, dia meninggal dalam posisi petunjuk dalam keadaan lurus. Dr. Khalid yang sebagai dokter jantung di Rumah Sakit Jantung Angkatan Bersenjata di Riyadh ini memeriksa pakai stetoskop. Dia dengar azan, dia langsung beruduk. Perawat nanya, dokter mau beruduk, mau sholat apa? Mau sholat subuh. Perhatikan jam dokter, jam baru jam 2. Kaget dokter, dari mana dia mendengar suara azan? Dia pasang stetoskop, dia ke dadanya lagi, ke dada anak ini, ternyata suara itu berasal dari dada anak ini. Itu yang membuat dokter Khalid menangis. Dia tanya kepada ibunya, apa amalan anak ibunya, ibu? Sampai menangis ibunya menceritakan, dia yang selalu membangunkan kami sholat subuh karena dia sholat malam. Begitu subuh dia bangunkan kami, 15 menit sebelum masuk waktu sholat dia sudah ada di masjid. Itu ternyata amalan dia sholat jamaah, tidak tinggal, jauh sebelum masuk waktu sholat dia sudah ada di masjid. Itu yang membuat ringan proses sakratul mautnya, mudah. Akhirnya dokter Khalid ini dikasih tahunya ke seluruh dokter yang ada di Riyadh. Semua dokter yang mendengar itu rata-rata menangis. Kuat iman mereka, akhirnya mereka berganti-gantian cuti untuk muhasabah diri, untuk menguatkan amalan-amalan ruhiyah mereka. Itu yang kita, supaya kuat iman, ya, banyaklah menjenguk orang sakit. Makanya disebut itu sebagai salah satu hak muslim terhadap sama muslim, yaitu mengunjungi orang sakit supaya kuat iman kita. Setelah itu Nabi Idris di beberapa waktu setelahnya ya sudah berdakwah kemana-mana. Apa kata malaikat, kata Nabi Idris, wahai Israel, bisakah engkau membawaku melihat surga atau neraka? Kata malaikat Israel, waduh, ini susah permintaannya ini, karena itu bukan ranah aku sebetulnya. Mengapa kau minta itu? Nah, kata Nabi Idris, aku takut dengan azab Allah. Mudah-mudahan makin tebal imanku dengan melihat surga atau neraka. Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah. Minta restu, akhirnya diizinkan oleh Allah. Dibawa ke langit, diperlihatkan oleh malaikat Israel neraka. Begitu melihat neraka, lihat penjaga neraka, malaikat Malik yang sangat menakutkan, menyeret, menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris tidak sanggup lihat rantai-rantai neraka, ular-ular neraka, kalajengking neraka. Nabi Idris pingsan. Setelah sadar, waduh, ngeri Israel, ngeri. Cepat ajak aku ke surga. Aku ingin melihat surga, mudah-mudahan tentram jiwa aku nih. Karena aku sok betul melihat neraka. Dibawalah ke surga. Sampai di surga nyaris pingsan lagi. Loh, kenapa pingsan lagi? Lupa ya. Terkesima pula melihat keindahan surga. Apa keindahan surga itu tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terangan-angan. Saking indahnya, itu udah di luar ekspektasi kita lah gimana keindahan surga. Lihat sungai-sungainya bening seperti kaca, terdapat pohon-pohon bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Ada juga istana untuk penghuni-penghuni surga. Ada juga pohon yang menghasilkan buah-buahan, buah-buahnya begitu segar, ranum. Wah, indah banget. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris pulang ke bumi. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Qisasul Anbiya, kan kita sering mendengar cerita tuh, malaikat Idris tidak mau lagi keluar dari surga. Sebenarnya Nabi Idris memang ditakdirkan meninggal di langit yang keempat. Jadi memang sudah di langit dicabut nyawanya. Nah, itu makanya ada yang mengatakan begitu dia dari surga, dia nggak mau keluar lagi, ditinggalinnya sendalnya,
malaikat Israel ketakutan, kata Allah tidak. Dia memang sudah ada di sini. Dia sudah merasakan kematian, dia sudah melihat neraka, dan memang tempatnya adalah di surga. Sehingga malaikat maut pun tentram karena takut dimarahin Allah. Nabi Idris tidak mau pulang. Nah, setelah itu ditakdirkanlah dicabut nyawanya di langit yang keempat. Ketika Rasulullah Isra, ketemu Nabi Idris itu di langit yang keempat. Nah, ada beberapa dakwah Nabi Idris ini yang bisa jadi renungan bagi kita. Karena memang gini, kita mengimani Nabi dan Rasul, cuman ajaran tetap yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para Nabi dan Rasul sebelumnya kan diutus hanya untuk satu kaum saja. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh manusia. Nah, kadang ajaran Nabi Ibrahim mau dipakai sekarang misalnya. Nah, itu terjadi benturan. Kemudian apakah ajaran Nabi Musa alaihissalam, ajaran Nabi Khidir, sehingga orang banyak merasa dia punya ilmu laduni, ilmu dia, Nabi Khidir aja begitu. Nah, ini yang nggak bisa gitu. Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah yang kita pakai gitu. Apa kata Nabi Idris pesannya? Sholat jenazah itu sebetulnya lebih sebagai penghormatan, karena yang memberi syafaat Allah sesuai dengan amal kebajikannya. Nah, ini mesti kita tahu, bukan berarti orang kalau dia udah disolatin, dia meninggal, dia itu masuk surga. Itu belum menjadi penentuan. Allah akan hitung amal kebajikannya. Nah, sholat jenazah hanya sebagai penghormatan kepada jenazah itu. Tapi yang tetap memutuskan adalah, yang beri pertolongan tetap Allah Subhanahu wa taala. Orang udah disolatin 40 orang, nanti diampuni, dalam hadis seperti itu memang benar, dengan syarat yang diampuni adalah orang-orang soleh. Dia sholat, misalnya nih dia nggak pernah sholat, terus dia mati, disolatin 40 orang masuk surga, enak betul dia. Protes orang nanti sama Allah kan. Jadi itu sebagai penghormatan. Yang kedua, apa kata Nabi Idris? Besarnya rasa syukur yang diucapkan tetap tidak akan mampu mengalahkan besarnya nikmat Tuhan yang diberikan. Kita bersyukur mendapatkan baju baru, bisa dapat uang beli barang. Sesyukur apapun kita nggak sebanding dengan apa yang udah diberikan Allah kepada kita. Gigi, nah, ini gigi nih, satu gigi tanam harga udah hampir 2 juta, satu batang gigi. Dia buat hampir persis lah seperti yang diberikan Allah ini. Tapi harganya berapa? 2 juta. Allah ngasihnya gratis. Satu tabung oksigen, yang kecil aja ini 1.200.000. Isi, kalau sama isinya tuh Allah ngasih napas gratis. Jadi sehebat apapun syukur kita nggak sebanding dengan nikmat yang diberikan Allah sama kita. Makanya jangan kita itu suka mengeluhkan keadaan. Nikmat yang diberikan Allah jauh lebih banyak kok sama kita. Kalau kita dikasih memilih nih, kaya raya, penyakit banyak, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, dibanding dengan hidup miskin tapi kita bisa beli makan ini, makanya kalau saya ditanya lebih baik saya kaya dan bisa makan segalanya dengan nikmat. Nah, jangan dipilih salah satunya. Kemudian yang ketiga, apa kata Nabi Idris? Sambutlah seruan Tuhan secara ikhlas untuk sholat. Nah, waktu itu sudah ada syariat sholat seperti yang mereka praktekkan pada masanya itu. Puasa sudah ada, maupun menaati semua perintahnya. Apapun yang diperintahkan Allah ke kita, kapan kita mendapat keajaibannya? Ketika kita ikhlas melaksanakannya. Bagaimana cara ikhlas? Kita harus lakukan aja amalan itu. Setelah kita lakukan, kita dapat keajaiban, kita tambah ikhlas. Misalnya gini, mengenai sedekah. Sedekah kita ngasih uang ke orang, apa mungkin balik lagi ke kita? Coba kita praktekkan aja dulu. Akhirnya kita merasakan keajaiban dari sedekah itu membuat kita akan semakin ikhlas dalam beramal. Sholat gitu juga. Kita ikhlas sholat,
kemudian kita berdoa kepada Allah dengan cara yang baik, dengan sopan, dengan adab yang baik, kita meminta kepada Allah, dikabulin. Begitu dikabulin, makin tinggi ketergantungan kita kepada Allah. Nah, kemudian yang berikutnya, hindari, kata Nabi Idris, hindari hasad alias dengki. Nah, itu dari dulu itu pesan terus tuh kepada sesama yang mendapatkan rezeki, karena hakikat jumlahnya tidak seberapa. Kita sering mendengki orang, itu yang membuat kita susah dapat keajaiban. Lihat adik kita berlebih, kita sakit hati. Lihat orang pendidikannya tinggi, kita sakit hati. Apa yang diberikan Allah kepada orang itu sedikit. Maksud sedikit itu apa? Karena nanti dia akan dihisap kok. Apapun kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, yang halal dihisap, yang haram disiksa. Apa kita mau iri gitu? Sehingga dalam riwayat disebutkan Nabi Sulaiman saja masuk surga itu udah 500 tahun. Orang masuk surga baru Nabi Sulaiman. Bukan karena Nabi Sulaiman akan masuk neraka. Allah menghisap harta dan kekuasaannya. Nah, makanya jangan dengki sama orang. Dan terakhir, kata Nabi Idris, menumpuk-numpuk harta tidak ada manfaat bagi dirinya. Menumpuk harta. Kita punya baju 10 aja. Yang kita pakai kadang cuma 7, 3 enggak. Nah, itu tumpuk. Bahkan ada orang yang nambah lemari, nambah koleksi. Itu tidak akan ada gunanya. Kapan dia berguna? Ketika kita berikan kepada orang. Memberikan orang pakaian, Allah juga akan memberikan pakaian nanti di surga. Melapangkan hidup orang, Allah akan lapangkan hidup kita. Jadi jangan pernah kita menumpuk-numpuk harta, tapi berikanlah kepada orang yang membutuhkan. Bantu orang-orang susah. Jangan hanya untuk kita sendiri. Kita bisa melihat kok, orang yang banyak harta hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, kusut bentuknya. Dia tidak akan merasakan ketenangan jiwa. Karena ketika kita memberi orang, itu ada satu kepuasan di dalam otak kita ini. Itulah rasa yang diberikan Allah kepada orang yang suka memberi. Nah, mungkin ini bisa membuat kita lebih tegar, lebih kuat iman, secerdas apapun kita, sepandai apapun kita. Tidak semua orang yang akan mau mengikuti kebenaran yang kita sampaikan. Nah, ini yang membuat kita tidak akan kecewa dalam menjalani hidup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.